Di sebuah malam yang sunyi di tanah Jawa, seorang wali besar berjalan pelan menembus kabut. Sunan Kalijaga berhenti ketika merasakan getaran halus di hatinya. Sebuah pertanda bahwa negeri ini sedang diguncang oleh ajaran yang tak biasa. Nama itu terus disebut di mana-mana. Syed Siti Jenar, sang guru hakikat yang katanya mampu menyingkap rahasia kehidupan dan kematian. Namun, di balik ajarannya yang dalam, muncul kegelisahan, ketakutan, dan bisikan-bisikan tentang perpecahan di tengah masyarakat. Malam itu, Kalijaga menatap langit, sadar bahwa pertemuannya dengan seorang pencari kebenaran sejati akan mengubah sejarah Islam Nusantara selamanya. Dan sebelum ceritanya dimulai, bantu subscribe dulu supaya channel ini bisa terus hidup dan menyebarkan sejarah Islam Nusantara yang penuh hikmah. Semoga yang subscribe dimudahkan rezekinya, diluaskan ilmunya, dan insya Allah, Allah masukkan ke surganya. Amin. Di tengah senja yang perlahan turun di atas tanah Demak, Sunan Kalijaga duduk memandangi aliran sungai yang tenang. Air itu mengalir pelan, namun hatinya justru penuh gelombang. Beberapa hari terakhir, ia menerima kabar yang terus mengusik pikiran. Kabar tentang seorang guru yang semakin banyak dibicarakan di desa-desa. Seorang tokoh yang dikenal dengan ajaran hakikatnya yang sangat dalam, Syed Siti Jenar. Nama itu seakan terus mengikuti kemanapun Kalijaga pergi. Seperti bisikan angin yang tidak pernah berhenti menghampiri. Mula-mula, Kalijaga menganggapnya hanya isu biasa. Namun ketika ia mendapati laporan bahwa sebagian masyarakat mulai meninggalkan syariat lahiriah karena merasa telah mencapai penyatuan dengan Tuhan, hatinya mulai tidak tenang. Kalijaga selalu memahami bahwa hakikat dan syariat harus berjalan seimbang, dan ketika keseimbangan itu terganggu, maka kegaduhan pasti akan terjadi. Ia menutup matanya sejenak, mencoba merasakan arah angin zaman yang sedang berubah. Di malam sebelumnya, seorang lelaki tua datang menemuinya. Lelaki itu bercerita dengan wajah cemas. Ia berkata bahwa anak-anak muda di desanya mulai mengucapkan hal-hal yang sulit dipahami. Mereka merasa tidak lagi perlu salat, tidak perlu puasa, tidak perlu menjalankan aturan agama, karena menurut mereka Tuhan sudah ada dalam diri. Kalijaga mendengarkan dengan seksama. Ia tahu bahwa kalimat itu berasal dari pemahaman yang belum matang. Lalu lelaki tua itu menyebut nama sang guru, dan saat itulah Kalijaga mulai menyadari bahwa perkara ini tidak bisa lagi diabaikan. Kalijaga bangkit dari duduknya. Ia berjalan pelan menyusuri pinggir sungai, membiarkan suara air mengiringi langkahnya. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apakah benar ajaran itu berasal dari Siti Jenar, ataukah hanya pemahaman salah dari para muridnya? Ia tahu bahwa tidak semua pelajaran tinggi bisa disampaikan kepada masyarakat awam. Ada ajaran yang harus dijaga. Ada pula kebijaksanaan yang harus dibatasi agar tidak menimbulkan kebingungan. Ketika malam tiba, Kalijaga masuk ke dalam ruangan kecil tempat ia biasa bermeditasi. Ia menyalakan lampu minyak dan duduk bersila. Keheningan mulai menyelimuti. Namun keheningan itu justru membuat rasa gelisah semakin kuat. Ia memejamkan mata, mencoba menyelami suara-suara batin yang muncul. Lalu perlahan, ia merasakan sesuatu, seperti panggilan halus yang datang dari arah yang jauh. Panggilan itu seolah meminta dirinya untuk mencari kebenaran. Bukan sekadar mendengar kabar dari mulut ke mulut. Jika ajaran ini benar, maka aku harus memahaminya. Jika ajaran ini salah dipahami, maka aku harus meluruskannya. Gumamnya pelan. Esok paginya, Kalijaga memutuskan untuk berangkat. Ia hanya membawa tongkat perjalanan dan pakaian sederhana. Tidak ada iring-iringan, tidak ada pengawal. Ia ingin melihat langsung kondisi masyarakat tanpa diketahui siapa dirinya. Perjalanan dimulai dari desa kecil di pinggir hutan. Di sana, ia mendengar murid-murid Siti Jenar berbicara dengan semangat luar biasa. Beberapa dari mereka tampak tercerahkan. Wajahnya penuh ketenangan. Namun sebagian lain terlihat sombong, seolah merasa sudah mencapai derajat tinggi. Kalijaga mengamati dalam diam. Ia menyadari bahwa persoalan ini tidak sederhana. Di satu sisi, ajaran Siti Jenar sangat dalam dan penuh cahaya. Di sisi lain, pemahaman masyarakat yang tidak matang bisa membawa mereka tersesat
dalam keyakinan yang salah. Sore itu, sambil memandang langit merah yang mulai berubah gelap, Kalijaga akhirnya mengambil keputusan besar. Ia akan mencari Syed Siti Jenar, bukan sebagai lawan, tetapi sebagai sesama pencari kebenaran. Perjalanan panjang itu baru saja dimulai, dan ia tahu bahwa apapun yang menunggunya di depan akan menjadi bagian penting dari sejarah Islam Nusantara. Pagi itu, embun masih menggantung di atas dedaunan ketika Sunan Kalijaga tiba di sebuah desa kecil yang menjadi titik awal penyebaran ajaran Syed Siti Jenar. Desa itu tampak tenang dari luar, namun suasananya terasa berbeda. Ada semacam getaran halus di udara, seolah desa itu sedang menyimpan kisah besar yang belum terungkap sepenuhnya. Kalijaga berjalan pelan, memperhatikan setiap wajah yang ia temui. Mereka tampak ramah, namun ada cahaya aneh dalam sorot mata beberapa orang. Cahaya yang menunjukkan bahwa mereka telah mendengar ajaran yang menggugah batin. Di tengah perjalanan, Kalijaga berhenti di depan sebuah surau kecil. Suara percakapan terdengar dari dalam. Dua orang lelaki tampak berbicara dengan nada bersemangat. Salah satu dari mereka berkata bahwa tubuh hanyalah pakaian sementara, dan yang sejati hanyalah ruh yang berasal dari Tuhan. Lelaki lainnya mengangguk-angguk, bahkan mengatakan bahwa jika seseorang sudah menyatu dengan Tuhan, maka segala aturan lahiriah tidak lagi perlu. Kalijaga menarik napas dalam. Ia tahu ajaran tentang kedekatan manusia dengan Tuhan adalah hal yang benar dalam tingkatan tertentu. Namun pemahaman itu bisa menjadi sangat berbahaya jika disampaikan tanpa dasar syariat. Ia masuk ke dalam surau dengan tenang. Para lelaki itu terdiam ketika melihat seorang pendatang melangkah masuk. Kalijaga menyapa mereka dengan senyum ramah, lalu duduk di samping salah satu tiang kayu yang tampak tua dimakan zaman. Percakapan mereka berlangsung lama. Kalijaga mendengarkan semua pandangan para lelaki itu tanpa memotong. Ia ingin memahami bagaimana ajaran Siti Jenar dipahami oleh masyarakat. Dari cara mereka berbicara, terlihat jelas bahwa sebagian dari mereka benar-benar merasa tercerahkan. Mereka merasakan kedamaian baru yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Namun di sisi lain, ada yang mulai menganggap diri lebih tinggi dari masyarakat biasa. Kesombongan halus mulai muncul dalam tutur kata mereka. Setelah beberapa saat, Kalijaga mengajukan pertanyaan sederhana. Jika seseorang merasa dekat dengan Tuhan, apakah itu berarti ia boleh mengabaikan syariat? Bukankah syariat adalah jembatan menuju pemahaman yang lebih dalam? Pertanyaan itu membuat suasana surau menjadi hening. Beberapa lelaki mulai terlihat ragu. Ada yang menunduk, ada yang saling berpandangan. Dari raut wajah mereka, tampak jelas bahwa mereka sebenarnya belum sepenuhnya memahami apa yang mereka ucapkan. Mereka hanya mengulang kalimat yang mereka dengar dari orang lain, tanpa benar-benar meresapi maknanya. Kalijaga tersenyum lembut. Ia tidak ingin memarahi atau menyalahkan. Ia hanya ingin menyentuh hati mereka agar tidak menyimpang dari ajaran yang benar. Ia memahami bahwa ajaran tingkat tinggi selalu berisiko salah dipahami jika diterima tanpa bimbingan yang cukup. Setelah percakapan selesai, Kalijaga melanjutkan perjalanannya. Ia melewati ladang, sungai, dan hutan kecil yang menjadi batas desa. Setiap langkah membawa ia lebih dekat pada sosok yang sedang ia cari. Namun semakin jauh ia melangkah, semakin ia merasakan bahwa ajaran Siti Jenar memang memiliki daya tarik yang sangat kuat. Bukan hanya bagi masyarakat biasa, tetapi juga bagi mereka yang sedang berada di jalan spiritual. Menjelang sore, Kalijaga tiba di sebuah rumah sederhana di pinggir desa. Di sana, ia bertemu dengan seorang perempuan tua yang mengaku pernah menjadi murid Siti Jenar. Perempuan itu bercerita bahwa Siti Jenar adalah guru yang lembut, bijak, dan tidak pernah memaksa siapapun mengikuti ajarannya. Ia hanya memberikan ilmu kepada mereka yang benar-benar siap. Namun perempuan itu juga mengakui bahwa banyak orang yang mengartikan ajaran Siti Jenar dengan cara yang keliru. Kata-kata perempuan itu membuat Kalijaga semakin yakin bahwa inti persoalan bukan terletak pada Siti Jenar, tetapi pada cara orang-orang mengulang ajaran yang belum mereka pahami. Di tepi senja, Kalijaga berdiri memandang ke arah selatan, arah yang disebut sebagai tempat Siti Jenar sering memberi pengajaran. Dengan langkah mantap,
Ia memutuskan melanjutkan perjalanan. Perjalanan untuk mencari kebenaran itu belum selesai. Bahkan baru saja memasuki babak yang lebih dalam. Dan Kalijaga tahu, semakin dekat ia dengan Siti Jenar, semakin banyak pertanyaan yang harus ia jawab dalam hatinya sendiri. Langkah Sunan Kalijaga membawa ia semakin jauh meninggalkan desa-desa kecil tempat ajaran Siti Jenar bergaung. Semakin jauh ia berjalan, semakin terasa bahwa perjalanan ini bukan sekadar pencarian terhadap seorang guru, tetapi perjalanan untuk memahami sebuah kebenaran yang lebih luas dari sekadar ucapan manusia. Pagi itu, mentari mulai naik di balik pepohonan, menebarkan cahaya lembut yang menari di antara ranting-ranting hutan. Angin pagi membawa suara burung dan gemericik air, tetapi di dalam hati Kalijaga ada keheningan yang jauh lebih dalam. Ia tiba di sebuah bukit kecil yang dipenuhi batu-batu besar. Di tempat itulah, menurut cerita beberapa murid, Siti Jenar kerap duduk merenung. Kalijaga berhenti di bawah sebuah pohon besar dan memperhatikan sekeliling. Tidak ada siapapun, hanya suara alam yang bergerak pelan. Namun dalam sunyi itu, ia merasakan sesuatu yang tidak biasa, seperti jejak kehadiran seseorang yang batinnya kuat. Tak lama kemudian, terdengar langkah pelan dari arah kiri. Seorang lelaki sederhana muncul dari balik bebatuan. Ia mengenakan kain lusuh, tanpa sandal, dan wajahnya terlihat biasa saja. Ia berjalan dengan tenang, seolah tidak membawa apapun selain keteduhan. Ketika lelaki itu mendekat, Kalijaga merasakan getaran halus yang tidak ia rasakan pada manusia biasa. Lelaki itu menatapnya, dan saat itulah Kalijaga menyadari bahwa ia sedang berhadapan dengan orang yang sedang ia cari. "Syed Siti Jenar?" tanya Kalijaga lembut. Lelaki itu tersenyum tipis, senyum yang tidak dibuat-buat dan terasa seperti lahir dari keheningan panjang. "Manusia memanggilku dengan banyak nama," jawabnya pelan. "Tetapi jika itu yang engkau cari, maka akulah orangnya." Kalijaga mengangguk hormat. Ia duduk di sebuah batu besar, dan Siti Jenar duduk tidak jauh dari situ, menghadap arah matahari pagi. Suasana di antara mereka hening untuk beberapa saat. Tetapi hening itu bukan hening yang kosong, melainkan hening yang dipenuhi percakapan yang tidak terucap. "Aku mendengar banyak tentang ajaranmu," kata Kalijaga akhirnya. "Ada yang tercerahkan karenanya, tetapi ada pula yang tersesat." Siti Jenar menunduk sebentar, mengambil batu kecil, lalu melemparkannya perlahan ke tanah. "Begitulah hakikat ilmu," jawabnya. "Jika diberikan kepada orang yang belum siap, maka ia menjadi bencana. Namun jika diberikan kepada hati yang telah bersih, maka ia menjadi petunjuk." Kalijaga memperhatikan setiap kata. Ada kebijaksanaan yang sangat dalam ucapan itu, namun juga ada sesuatu yang terasa berbahaya jika jatuh ke tangan yang salah. "Ada murid-muridmu yang mengatakan bahwa mereka tidak perlu lagi syariat," lanjut Kalijaga. "Mereka menganggap diri telah sampai pada penyatuan dengan Tuhan." Siti Jenar tersenyum pahit. "Itulah yang paling aku takutkan," ujarnya. "Banyak orang mengulang kata-kata yang mereka dengar, tetapi tidak memahami maknanya. Mereka ingin mencapai puncak tanpa menaiki tangga." Ucapan itu membuat Kalijaga terdiam lama. Ia mulai melihat bahwa persoalan ini jauh lebih rumit dari yang ia bayangkan. Ajaran Siti Jenar bukan ajaran untuk orang awam, melainkan untuk mereka yang sudah matang batinnya. Tetapi kenyataannya, ajaran itu tersebar luas, dan interpretasi yang salah membawa kegaduhan di masyarakat. Kalijaga menatap Siti Jenar, mencoba memahami lebih jauh. "Jika engkau tahu hal ini bisa menimbulkan kekacauan, mengapa engkau tetap mengajarkannya?" Siti Jenar menatap langit, lalu menjawab pelan, "Karena kebenaran tidak bisa terus disembunyikan, dan karena ada jiwa-jiwa yang memang sudah siap untuk menerimanya, meski banyak yang tidak." Percakapan mereka berlangsung lama, penuh dengan tanya jawab tentang hakikat kehidupan, kematian, diri, dan Tuhan. Semakin lama Kalijaga mendengar, semakin ia merasakan kedalaman ilmu yang dimiliki Siti Jenar. Tetapi ia juga tahu bahwa kedalaman itu bisa menjadi pisau bermata dua. Saat matahari mulai condong ke barat, Kalijaga menyadari bahwa pertemuan ini
baru awal dari perjalanan yang jauh lebih berat. Ia belum menemukan jawaban dari semua kegelisahannya. Tetapi ia tahu satu hal. Pertemuannya dengan Siti Jenar akan mengubahnya. Dengan hati yang penuh pertanyaan, Kalijaga bersiap melanjutkan pencariannya. Ia tidak tahu apa yang menunggunya. Tetapi ia tahu bahwa langkah-langkah berikutnya akan membawa ia semakin dekat pada takdir besar yang sudah menantinya. Setelah pertemuannya dengan Siti Jenar, Sunan Kalijaga berjalan kembali menuju perkampungan. Ia ingin mendengar lebih banyak suara dari masyarakat, bukan hanya dari murid-murid yang menjadi pengikut ajaran itu. Baginya, pemahaman tentang sebuah ajaran tidak bisa hanya dilihat dari gurunya, tetapi juga dari bagaimana ajaran itu hidup di tengah umat. Matahari telah condong ke barat ketika Kalijaga memasuki sebuah desa yang tampak lebih ramai dibanding desa-desa sebelumnya. Namun, suasananya tidak tenang, seperti desa yang damai. Ada sesuatu yang bergetar di udara, sesuatu yang sulit dijelaskan. Di pinggir jalan, Kalijaga melihat sekelompok orang berkumpul di bawah pohon besar. Mereka sedang berdebat dengan suara keras, hampir seperti sedang memperebutkan sebuah kebenaran. Seorang lelaki muda memukul tanah dengan tongkatnya, berkata lantang bahwa syariat hanyalah ilusi, bahwa siapapun yang sudah mengenal hakikat tidak perlu lagi menjalankan ibadah lahiriah. Lelaki lainnya, lebih tua dan wajahnya penuh kekhawatiran, berusaha menenangkan, tetapi suaranya tenggelam oleh keributan. Melihat suasana semakin panas, Kalijaga melangkah mendekat. Ia tidak mengatakan siapa dirinya. Ia hanya berdiri di antara mereka, mendengarkan percakapan yang semakin tidak jelas. Para pemuda itu berbicara dengan semangat membara. Namun semangat itu tidak dilandasi pemahaman yang benar. Mereka hanya memuntahkan kalimat-kalimat yang pernah mereka dengar, tanpa betul-betul memahami makna di baliknya. Seorang perempuan tua mendekati Kalijaga. Wajahnya lelah, suaranya bergetar ketika bercerita bahwa anaknya kini jarang pulang. Anak itu mengatakan bahwa dunia hanyalah bayangan, bahwa dirinya telah mencapai derajat suci yang membuatnya tidak lagi membutuhkan arahan orang tua. Perempuan itu menunduk, air matanya jatuh. Dulu ia anak yang patuh, katanya pelan. Sekarang ia merasa lebih tinggi daripada siapapun. Kalijaga menunduk hormat kepada perempuan itu. Ia tahu dari cerita-cerita seperti inilah, benih kegaduhan mulai tumbuh. Bukan karena ajarannya salah, tetapi karena penyampaian yang tidak tepat dan pemahaman yang tidak utuh. Ia berkeliling desa hingga senja, mendengarkan kisah serupa dari berbagai keluarga. Ada yang bangga karena merasa mendapatkan ilmu baru, tetapi lebih banyak yang gelisah, takut kehilangan arah. Menjelang malam, sebuah suara azan terdengar dari masjid kecil di tengah desa. Namun dari jalanan, hanya beberapa orang yang bergerak menuju masjid. Selebihnya hanya diam, duduk, atau bahkan mengabaikan panggilan azan itu. Kalijaga merasa dadanya sesak melihat pemandangan itu. Bukan karena jumlah yang sedikit, tetapi karena perubahan besar yang ia rasakan dalam hati masyarakat. Ia duduk di dekat masjid, mengamati para jamaah yang masuk. Wajah mereka terlihat kebingungan. Salah satu dari mereka berkata bahwa banyak pemuda kini enggan salat karena merasa sudah menemukan Tuhan dalam diri. Kalijaga mendengarkan dengan hati-hati. Ia memahami bahwa masyarakat sedang berada di tengah pertarungan pemahaman yang sangat rumit, dan tidak ada yang memandu mereka. Ketika malam turun, Kalijaga melangkah keluar desa. Ia berdiri di atas bukit rendah yang menghadap seluruh perkampungan. Lampu-lampu minyak tampak menyala di rumah-rumah kecil, tetapi cahaya kecil itu seolah tidak mampu mengusir kegelapan yang mulai bersemayam dalam hati masyarakat. Kalijaga memejamkan mata, merasakan angin malam yang berhembus pelan. Ia sadar bahwa situasi ini tidak bisa dibiarkan lebih lama. Ia harus kembali kepada para wali lainnya. Ia harus membawa kabar ini. Kabar tentang masyarakat yang mulai terpecah. Kabar tentang ajaran suci yang disalahpahami. Dan jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa apa yang akan terjadi selanjutnya bukan sekadar perdebatan biasa, melainkan peristiwa yang akan mengguncang tatanan spiritual Jawa dengan langkah berat. Kalijaga bersiap kembali ke Demak. Badai besar sudah mulai terasa, meski belum tampak, dan ia tahu pertarungan besar antara syariat dan hakikat
kini hanya menunggu waktu untuk meledak. Langkah Sunan Kalijaga kembali menuju Demak terasa lebih berat dibanding perjalanan sebelumnya. Bukan karena jarak, tetapi karena beban pikiran yang terus mengisi dadanya. Bayangan wajah-wajah gelisah yang ia temui di desa-desa itu terus muncul dalam ingatannya. Ia sadar bahwa apa yang ia lihat bukan sekadar kebingungan masyarakat, tetapi pertanda awal dari badai besar yang akan mengguncang seluruh tatanan keagamaan di tanah Jawa. Dan badai itu hanya bisa ditangani oleh para wali yang memegang amanah besar. Ketika Kalijaga tiba di Keraton Demak, suasana tampak lebih sunyi dari biasanya. Para penjaga memberikan hormat, lalu mengizinkannya masuk. Di dalam sebuah ruangan besar yang diterangi lampu minyak, 5 wali sudah duduk melingkar. Wajah mereka tampak serius. Sunan Giri, sang penguasa ilmu fikih, berada di bagian paling depan. Di sebelahnya ada Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, dan Sunan Ampel. Mereka semua tampak menunggu kedatangan Kalijaga. Kalijaga memberi salam, lalu duduk di antara mereka. Sunan Giri memulai pembicaraan dengan suara tegas. Kami sudah mendengar kabar tentang ajaran Siti Jenar, tetapi kami ingin mendengarnya langsung dari engkau Kalijaga. Apa yang sebenarnya sedang terjadi di tengah masyarakat? Kalijaga menarik napas panjang. Dengan hati-hati, ia menceritakan semua yang ia lihat. Tentang para pemuda yang mengabaikan syariat, tentang masyarakat yang terpecah, tentang keluarga-keluarga yang kehilangan arah. Ia juga menceritakan pertemuannya dengan Siti Jenar, bahwa ajaran sang guru tidak sepenuhnya keliru, tetapi sangat mudah disalahpahami oleh orang yang belum matang. Mendengar penjelasan itu, Sunan Bonang menundukkan kepala. Ia berkata pelan, ilmu hakikat memang tinggi, tetapi tidak semua manusia siap menerimanya. Jika jatuh kepada orang yang salah, maka akan terjadi kerusakan seperti yang kau lihat. Sunan Kudus, yang sejak tadi diam, akhirnya berbicara. Suaranya dalam dan tegas. Kalau ajaran itu dibiarkan menyebar, masyarakat akan semakin bingung. Mereka bisa saja meninggalkan syariat seluruhnya. Ini berbahaya. Sunan Gunung Jati mengangguk. Kita harus mengambil tindakan. Bukan untuk memadamkan ilmu, tetapi untuk menegakkan ketertiban umat. Semua kepala menoleh ke arah Sunan Ampel. Ia adalah salah satu wali yang paling disegani. Wajahnya lembut, tetapi matanya menyimpan kebijaksanaan mendalam. Ilmu hakikat bukan sesuatu yang salah, katanya pelan. Tetapi benih kesalahpahaman harus dicegah sebelum tumbuh semakin besar. Kita harus mengundang Siti Jenar. Kita harus mendengar langsung darinya. Ruangan itu kembali sunyi. Semua wali menyadari bahwa keputusan untuk memanggil Siti Jenar bukan keputusan kecil. Ini bukan sekadar diskusi biasa antara guru dan murid. Ini adalah keputusan yang dapat mengubah sejarah penyebaran Islam di Jawa. Sebab jika Siti Jenar dianggap menyimpang, maka para wali harus mengambil tindakan untuk melindungi umat. Namun jika ia benar, maka para wali harus menerima bahwa pemahaman mereka belum mencapai kedalaman yang sama. Kalijaga menundukkan kepala. Ia memahami bahwa pertemuan besar ini akan menentukan arah perjalanan spiritual masyarakat. Ia juga tahu bahwa pertemuan itu tidak hanya akan menguji Siti Jenar, tetapi juga dirinya sendiri. Sunan Giri akhirnya berdiri. Baik, katanya, kita akan mengadakan majelis wali. Kita akan memanggil Siti Jenar dan meminta ia menjelaskan ajarannya di hadapan kita semua. Kalimat itu seperti gong yang memulai sebuah babak baru. Para wali perlahan bangkit dari duduk mereka. Wajah mereka penuh ketegangan yang ditutup rapat. Kalijaga memandang satu persatu, merasakan bahwa masing-masing dari mereka memikul beban yang tidak ringan. Mereka akan memasuki pertarungan antara pemahaman lahiriah dan batiniah, antara syariat dan hakikat, antara ketertiban dan kebebasan spiritual. Ketika malam tiba, Kalijaga duduk sendirian di serambi Masjid Keraton. Ia menatap langit yang dipenuhi bintang. Suasana begitu hening, tetapi hatinya bergetar kuat. Majelis wali akan segera dimulai, dan ia tahu pertemuan itu akan menjadi titik balik paling penting dalam sejarah perselisihan besar antara Sunan Kalijaga dan Syed Siti Jenar. Beberapa hari setelah keputusan majelis wali diambil, Sunan Kalijaga memilih untuk kembali menemui Siti Jenar.
Ia merasa bahwa sebelum majelis dimulai, ia harus memahami lebih dalam apa yang sesungguhnya diajarkan guru itu. Ia tidak ingin menjadi saksi yang hanya menilai dari cerita-cerita orang lain. Ia ingin melihat kebenaran itu dengan matanya sendiri dan merasakannya dengan hatinya. Sebab ia tahu, keputusan para wali nantinya akan sangat berat. Dan sedikit saja kesalahan pemahaman bisa membawa dampak besar bagi seluruh umat. Pagi itu, Kalijaga kembali berjalan menuju pedesaan di mana ia sebelumnya bertemu Siti Jenar. Langit cerah, angin bertiup pelan, dan aroma tanah basah terasa kuat setelah hujan semalam. Namun di dalam hati Kalijaga, ada kegelisahan yang belum juga reda. Ia merasa seperti berada di persimpangan jalan yang menentukan. Setiap langkah membawa ia lebih dekat pada sesuatu yang tidak pasti, tetapi tidak bisa ia abaikan. Sesampainya di bukit tempat mereka bertemu sebelumnya, Kalijaga melihat Siti Jenar sudah duduk di atas batu besar, menghadap ke arah timur. Cahaya matahari pagi memantul lembut di wajahnya. Tidak ada tanda-tanda kegelisahan, tidak ada ketakutan, hanya ketenangan yang sulit ditemukan pada manusia biasa. Seolah ia telah lama berdamai dengan dirinya sendiri dan seluruh alam. "Engkau datang lagi," kata Siti Jenar sambil membuka mata pelan. "Ada banyak hal yang ingin aku pahami," jawab Kalijaga. "Bukan hanya dari perkataan orang, tetapi langsung dari engkau." Siti Jenar tersenyum tipis. Manusia memang lebih suka mendengar dari mulut orang lain. Tetapi kebenaran tidak akan pernah lengkap jika hanya datang dari kabar-kabar. Kalijaga duduk di sampingnya. "Aku melihat ada cahaya dalam ajaranmu," katanya jujur. "Tetapi aku juga melihat kegelapan di masyarakat yang salah menafsirkan." Siti Jenar mengambil sehelai daun kering di sampingnya. Ia menggenggam daun itu dan berkata, "Perhatikan daun ini. Jika aku berkata bahwa daun ini berasal dari pohon yang satu, apakah itu salah? Tidak. Tetapi jika manusia lalu mengira bahwa daun ini adalah pohon itu sendiri, maka akan timbul kesesatan." Ia melepaskan daun itu, membiarkannya terbang tertiup angin. "Itulah syariat dan hakikat," lanjutnya. "Syariat adalah daun-daun kehidupan. Hakikat adalah pohonnya. Tanpa daun, pohon terlihat kosong. Tanpa pohon, daun tidak punya asal." Ucapan itu menggugah hati Kalijaga. Ia selalu memahami bahwa syariat dan hakikat adalah dua sisi dari jalan yang sama. Namun cara Siti Jenar menjelaskan membuat pemahaman itu terasa jauh lebih dalam. Tetapi justru karena kedalaman itu, ia melihat betapa berbahayanya jika disampaikan pada mereka yang belum matang dalam perjalanan spiritual. "Ada murid-muridmu yang meninggalkan syariat," kata Kalijaga. "Mereka mengatakan diri mereka sudah sampai pada puncak pemahaman." Siti Jenar memandang jauh ke arah hutan. "Itulah luka paling dalam ajaranku," ujarnya pelan. "Aku tidak pernah mengajarkan mereka meninggalkan syariat, tetapi mereka memilih jalan pintas. Mereka ingin sampai ke puncak tanpa menapaki tangga. Dan mereka lupa bahwa setiap jalan yang tergesa akan berakhir pada kesesatan." Kalijaga terdiam lama. Ia merasa bahwa Siti Jenar tidak berniat merusak tatanan agama. Namun ia juga melihat bahwa ajarannya terlalu tinggi untuk masyarakat luas. Ada jurang besar antara niat sang guru dan pemahaman para pengikutnya. "Siti Jenar," kata Kalijaga pelan, "majelis wali akan memanggilmu." Siti Jenar mengangguk seolah sudah mengetahuinya sejak lama. "Aku tidak takut," katanya. "Jika para wali mencari kebenaran, aku akan datang. Jika mereka mencari kesalahan, aku pun akan datang. Sebab kebenaran dan kesalahan hanya dua sisi dari cermin yang sama." Kata-kata itu membuat bulu kuduk Kalijaga meremang. Ia merasakan bahwa pertemuan para wali nanti bukan sekadar pertemuan biasa. Akan ada benturan besar, benturan pemahaman, benturan cara pandang, benturan kebenaran dalam versi yang berbeda. Menjelang sore, Kalijaga bangkit. Ia menatap Siti Jenar sekali lagi, mencoba memahami sosok itu sepenuhnya. Tetapi semakin ia melihat, semakin ia sadar bahwa Siti Jenar adalah misteri yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan pikiran. Ia adalah guru yang berdiri di antara cahaya dan bayangan, di antara syariat dan hakikat. Kalijaga melangkah pergi dengan hati yang penuh kegelisahan. Ia tahu
Pertemuan berikutnya tidak akan sama. Majelis wali akan segera dimulai, dan kebenaran akan diuji oleh banyak mata. Setelah berbicara panjang dengan Siti Jenar, Sunan Kalijaga kembali turun dari bukit dengan langkah perlahan. Hatinya terasa penuh, bukan hanya oleh kedalaman ajaran yang baru saja ia dengar, tetapi juga oleh kegelisahan yang semakin tajam. Ia merasa tidak cukup hanya memahami gurunya, ia harus memahami murid-muridnya, sebab merekalah yang menyebarkan ajaran itu ke seluruh Jawa. Merekalah yang memicu keresahan masyarakat, baik karena kekaguman maupun kesalahpahaman yang semakin meluas. Di sebuah desa tidak jauh dari tempat ia bertemu Siti Jenar, Kalijaga mendengar kabar tentang sebuah kelompok pengikut yang sering berkumpul di sebuah pendopo tua. Mereka disebut sekelompok pemuda yang baru beberapa bulan belajar pada Siti Jenar, namun sudah merasa memahami seluruh rahasia kehidupan. Kalijaga memutuskan pergi ke sana, berharap bisa melihat langsung bagaimana ajaran itu dijalankan oleh para muridnya. Pendopo tua itu berdiri di tengah hamparan sawah yang baru dipanen. Hanya ada beberapa tiang kayu besar yang menopang atapnya. Namun, di dalamnya terlihat sekitar 12 pemuda duduk melingkar. Mereka tampak bersemangat, saling berbicara dengan nada tinggi. Ketika Kalijaga melangkah masuk, mereka menoleh, namun tidak menunjukkan sikap hormat seperti masyarakat pada umumnya. Ada kesan angkuh di wajah beberapa di antara mereka. Seorang pemuda dengan sorban putih berdiri. "Engkau pendatang?" tanyanya dengan nada yang sulit dibedakan antara sopan dan sombong. Kalijaga tersenyum lembut. "Aku hanya ingin mendengar apa yang kalian pelajari," jawabnya. Pemuda itu mengangguk. "Kami belajar tentang penyatuan dengan Tuhan," katanya bangga. "Kami telah mencapai pemahaman bahwa semua makhluk hanyalah bayangan. Maka jika manusia sudah mengenal hakikat, syariat tidak lagi menjadi kewajiban." Ucapan itu disambut anggukan semangat dari beberapa pemuda lain. Namun Kalijaga melihat sesuatu di balik sorot mata mereka. Bukan ketenangan seorang ahli hakikat, melainkan rasa ingin diakui dan keinginan untuk dianggap istimewa. Kalijaga duduk perlahan. "Siapa yang mengatakan kalian telah mencapai derajat itu?" "Guru kami," jawab seorang pemuda lain spontan. Namun pemuda bersorban putih cepat menyela. "Tidak. Guru tidak pernah mengatakan langsung, tetapi kami memahami dari ajaran-ajarannya." "Memahami?" Kalijaga mengulang dengan lembut. "Atau menafsirkan sesuai keinginan kalian?" Pendopo itu mendadak hening. Beberapa wajah menegang. Ada yang menunduk, ada yang menggenggam kain baju mereka nervously. Seorang pemuda yang sejak tadi diam, akhirnya berkata pelan, "Kami merasakan kedekatan dengan Tuhan yang belum pernah kami rasakan selama bertahun-tahun." Kalijaga menatapnya dengan penuh belas kasihan. "Kedekatan itu baik," ucapnya. "Namun kedekatan tidak selalu berarti pencapaian tertinggi. Kadang kedekatan hanya pintu awal, dan pintu itu pun harus ditempuh dengan adab dan syariat." Pemuda bersorban putih terlihat tidak puas. "Tetapi bukankah hakikat lebih tinggi daripada syariat?" Kalijaga tersenyum, lalu mengambil segenggam tanah di samping pendopo. Ia meremas tanah itu, lalu menunjukkannya. "Inilah syariat," katanya. "Tanah tempat engkau berdiri, yang memberi pijakan, dan udara yang tidak kau lihat itu adalah hakikat. Jika engkau mengabaikan tanah dan hanya ingin hidup dari udara, maka engkau akan jatuh sebelum sempat menghirupnya." Pemuda itu terdiam. Perlahan, beberapa dari mereka mulai merenung. Namun Kalijaga tahu bahwa tidak semua hati bisa disentuh dalam sekali pertemuan. Ada pemuda yang jelas terlihat mengagumi penjelasannya, tetapi ada pula yang memendam rasa tidak suka. Setelah beberapa saat, Kalijaga bangkit. "Berjalanlah perlahan dalam memahami hakikat," katanya. "Jangan biarkan ego membutakan kalian, sebab ego yang menyamar menjadi kebenaran adalah bahaya paling besar dalam perjalanan spiritual." Ia meninggalkan pendopo itu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia melihat potensi cahaya dalam para pemuda itu. Namun di sisi lain, ia melihat bibit kesombongan yang bisa tumbuh menjadi kehancuran. Ia tahu bahwa jika para murid ini terus menyebarkan pemahaman yang salah, maka masyarakat akan semakin resah, dan para wali akan semakin terdesak untuk mengambil keputusan keras. Kalijaga memandang langit yang mulai gelap. Angin sore bertiup membawa aroma padi. Namun ketenangan alam
tidak dapat menyentuh kegelisahan yang semakin kuat di dalam dirinya. Ia tahu, perjalanan ini akan membawa dirinya pada sebuah titik di mana ia harus memilih antara dua jalan kebenaran yang sama-sama tidak mudah. Dan angin itu membisikkan tanda bahwa pertempuran pemahaman besar semakin dekat. Malam itu, setelah meninggalkan pendopo tempat para murid Siti Jenar berkumpul, Sunan Kalijaga berjalan menyusuri jalan setapak menuju hutan kecil di ujung desa. Hatinya masih terasa berat. Ia melihat cahaya dalam ajaran Siti Jenar. Namun ia juga merasakan bayangan yang tumbuh dari kesalahpahaman para pengikutnya. Dan bayangan itu dapat membesar, menelan seluruh desa, bahkan seluruh Jawa, jika dibiarkan berjalan tanpa arah. Hutan kecil itu gelap, hanya diterangi cahaya bulan yang menembus sela-sela daun. Namun Kalijaga tidak merasa takut. Ia pernah melewati perjalanan yang jauh lebih gelap ketika ia masih menjadi berandal Lokajaya, pencuri yang hidup tanpa arah. Justru dalam kegelapan hutan itulah ia menemukan ketenangan untuk merenung. Ia memilih sebuah tempat lapang di bawah pohon jati besar. Di sana, ia duduk bersila, menutup mata, dan membiarkan pikirannya mengalir seperti air sungai. Namun pikirannya tidak mengalir tenang. Bayangan-bayangan terus bermunculan. Bayangan pemuda yang merasa dirinya suci. Bayangan keluarga yang gelisah melihat perubahan anak-anak mereka. Bayangan Siti Jenar yang duduk tenang memandang hutan. Dan bayangan para wali yang menunggunya memberi kesaksian dalam majelis wali. Apakah aku telah melihat semuanya dengan benar? Gumamnya dalam hati. Ia menarik napas panjang, lalu membiarkannya keluar perlahan. Dalam keheningan itu, ia mencoba memanggil kembali semua pelajaran yang ia dapat selama bertahun-tahun. Tentang syariat yang menjadi pondasi setiap manusia. Tentang hakikat yang menjadi tujuan tertinggi bagi mereka yang telah matang batinnya. Dan tentang keseimbangan yang harus dijaga agar keduanya tidak saling meniadakan. Namun kini, keseimbangan itu sedang goyah. Ia merasakannya seperti seseorang merasakan angin sebelum badai. Ada sesuatu di udara. Sesuatu yang bergerak pelan namun pasti, membawa perubahan besar yang mendekat. Dalam semedi itu, ia merasakan suara halus seperti bisikan. Suara yang tidak datang dari luar, tapi dari dasar hatinya sendiri. Suara itu berkata, "Engkau telah melihat cahaya dan bayangan. Sekarang lihatlah dirimu." Kalijaga terdiam. Ia menengok ke dalam dirinya. Ia melihat masa lalunya yang penuh dosa, perjalanan taubatnya, pelajarannya bersama Sunan Bonang, dan kedewasaan spiritual yang ia capai melalui perjalanan panjang. Ia menyadari bahwa semua itu membentuk dirinya hingga menjadi seperti sekarang. Menjadi seseorang yang tidak menolak hakikat, tetapi juga tidak meninggalkan syariat. Jika hakikat dipahami tanpa syariat, ia menjadi api. Bisik hatinya, jika syariat dijalankan tanpa hakikat, ia menjadi tubuh tanpa ruh. Kata-kata itu membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Ada kejelasan baru yang muncul. Seperti cahaya yang perlahan menembus kabut tebal. Ia mulai memahami bahwa tugasnya bukan hanya menjadi saksi dalam majelis wali. Tugasnya adalah menjadi jembatan, penghubung antara dua jalan besar yang tampaknya berlawanan, namun sebenarnya menuju tujuan yang sama. Ia membuka mata. Cahaya bulan menyinari wajahnya, dan angin malam mulai terasa lebih lembut. Dalam keheningan itu, ia merasakan ketenangan yang sebelumnya tidak ia temui. Ia sadar bahwa perjalanan ini bukan untuk membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Perjalanan ini adalah tentang menyelamatkan masyarakat agar tidak tersesat oleh pemahaman yang setengah matang. Hatinya masih berat, tetapi kini ada ketegasan yang tumbuh perlahan. Ia tahu bahwa ia harus kembali ke para wali. Ia harus mengatakan apa yang ia lihat, apa yang ia dengar, dan apa yang ia rasakan dalam perjalanan panjang ini. Ia tidak tahu apakah para wali akan menyambut ucapannya atau menolaknya. Namun ia tahu bahwa ia harus menyampaikan semuanya dengan jujur, tanpa rasa takut. Ketika ia berdiri, bayangan tubuhnya terpancar panjang di tanah. Bayangan itu bergerak pelan ketika angin malam berhembus, dan dalam gerakan itu, ia melihat dirinya sendiri di antara dua jalan, satu penuh cahaya, satu penuh bayangan. Ia tahu bahwa pertemuan kedua jalan itu sedang mendekat, dan ia berada tepat di tengahnya.
Dengan langkah pasti, Kalijaga meninggalkan hutan. Di kejauhan, suara burung malam terdengar, seolah memberi tanda bahwa babak baru akan segera dimulai. Majelis wali menunggu, dan pertarungan pemahaman yang sesungguhnya akan segera terjadi. Pagi itu, Keraton Demak tampak berbeda. Udara terasa lebih berat, angin seolah berjalan pelan, dan langkah para abdi dalam terdengar lebih hati-hati dari biasanya. Ada sesuatu yang mengisi ruang-ruangan keraton, sesuatu yang tidak terlihat namun terasa kuat. Ketegangan. Hari itu, majelis wali akan bersidang. Sunan Kalijaga berjalan perlahan menuju ruang pertemuan, merasakan bahwa langkahnya membawa beban sebesar sejarah itu sendiri. Di depan gedung pertemuan, beberapa pengawal berdiri dengan wajah serius. Mereka menundukkan kepala ketika Kalijaga lewat. Di dalam ruangan, 7 wali telah duduk membentuk lingkaran. Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Muria, dan Sunan Kalijaga sendiri. Masing-masing membawa ketenangan, tetapi ketenangan itu hanyalah kulit luar dari kegelisahan batin yang sedang berkecamuk. Sunan Giri membuka sidang dengan suara tegas. Hari ini kita berkumpul untuk membicarakan ajaran Siti Jenar yang telah menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat. Kita harus menentukan sikap, bukan dengan amarah, tetapi dengan kebijaksanaan. Sunan Kalijaga mengangguk perlahan. Ia tahu bahwa pembicaraan hari itu tidak bisa dihindari lagi. Para wali menoleh ke arahnya, meminta ia menceritakan apa yang ia lihat selama perjalanannya. Kalijaga menarik napas panjang, lalu mulai berbicara. Ia menceritakan tentang desa-desa yang ia kunjungi, tentang masyarakat yang bingung, keluarga yang resah, pemuda yang salah memahami ajaran tinggi, dan murid-murid yang merasa dirinya sudah mencapai derajat suci. Ia juga menceritakan pertemuannya dengan Siti Jenar, bagaimana sang guru menjelaskan perbedaan antara syariat dan hakikat, dan bagaimana ajarannya sering ditafsirkan salah oleh para pengikutnya. Ruangan itu hening, bahkan suara langkah di luar tidak terdengar. Para wali mendengarkan dengan penuh perhatian. Sunan Bonang menutup mata sejenak, lalu berkata, "Apa yang kau lihat benar adanya. Aku juga mendengar hal serupa dari beberapa tempat. Ilmu hakikat bukan untuk orang awam. Jika disebarkan tanpa bimbingan kuat, maka kekacauan pasti terjadi." Sunan Kudus mengangguk. Syariat adalah pagar. Tanpa pagar, masyarakat mudah tersesat, dan aku melihat pagar itu mulai runtuh. Sunan Gunung Jati menambahkan, "Kita tidak menolak hakikat, tetapi ajaran setinggi itu tidak boleh menjadi api yang membakar umat." Sunan Kalijaga diam mendengarkan. Ia tahu para wali tidak menolak pencarian spiritual. Mereka hanya gelisah akan arah yang ditempuh masyarakat tanpa pemahaman penuh. Namun suasana berubah ketika Sunan Giri kembali berbicara. Nada suaranya lebih berat daripada sebelumnya. "Kalijaga, menurutmu, apakah ajaran Siti Jenar berbahaya?" Pertanyaan itu membuat udara terasa lebih tebal. Semua mata tertuju pada Kalijaga. Ia menunduk sebentar, membiarkan pikirannya menyelam ke dalam. Lalu ia berkata pelan, tetapi jelas, "Ajarannya dalam, penuh cahaya. Tapi jika diterima oleh orang yang belum siap, ia menjadi kegelapan." Hening kembali menguasai ruangan. Sunan Ampel, yang sejak tadi diam, berkata dengan suara lembut namun penuh kewibawaan, "Kalau begitu, Siti Jenar harus hadir. Kita harus mendengar langsung darinya. Kita tidak boleh memutuskan hanya dari kabar-kabar." Semua wali mengangguk setuju. Keputusan mulai terbentuk. Sunan Giri menutup sidang dengan kalimat yang terasa seperti penanda sebuah era baru. "Baik, kita akan kirim undangan untuk memanggil Siti Jenar. Dalam beberapa hari ke depan, ia harus datang ke majelis wali. Kita akan meminta ia menjelaskan ajarannya secara terbuka." Setelah pertemuan ditutup, para wali perlahan bangkit dan meninggalkan ruangan. Namun langkah mereka terasa berat. Mereka sadar, sidang berikutnya bukan sekadar diskusi antar guru. Itu akan menjadi momen besar yang menentukan arah keagamaan seluruh Jawa. Sunan Kalijaga berdiri terakhir. Ia menatap kursi kosong di tengah ruangan, tempat di mana nanti Siti Jenar akan duduk. Angin dari jendela mengalir pelan,
membawa aroma tanah basah dan ketegangan yang semakin nyata. Pertemuan berikutnya akan menjadi awal dari pertarungan terbesar antara dua jalan kebenaran, jalan syariat dan jalan hakikat. Dan Kalijaga tahu, ia berada tepat di tengah badai itu. Beberapa hari setelah sidang pertama Majelis Wali, suasana Demak semakin bergetar oleh kabar pemanggilan Siti Jenar. Utusan telah dikirim, dan seluruh Jawa seakan menahan napas menunggu jawaban dari sang guru hakikat itu. Sementara itu, Sunan Kalijaga memilih untuk menetap sementara di keraton agar dapat mempersiapkan diri menghadapi pertemuan besar yang akan datang. Namun bahkan di tengah keraton, ketegangan seperti ikut menempel pada dinding-dinding batu yang dingin. Di ruang pertemuan kecil, para wali kembali berkumpul untuk memastikan segala persiapan berjalan lancar. Hari itu, diskusi bukan lagi soal apakah Siti Jenar akan hadir, tetapi bagaimana mereka harus menyambutnya dan apa yang harus ditanyakan kepadanya. Sunan Bonang duduk di sisi kiri ruangan, memutar tasbih pelan. Sunan Giri memandang keluar jendela, seolah mencari jawaban di antara awan. Sunan Kudus bersedekap, wajahnya menunjukkan campuran antara kecemasan dan ketegasan. Sunan Ampel akhirnya memulai pembicaraan. Kita harus bersikap adil. Kita memanggilnya bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk mendengar langsung dari lisannya. Kita tidak boleh terpancing oleh kabar yang belum tentu benar. Kalimat itu menggema di ruangan. Sunan Kalijaga menunduk pelan. Ia merasakan bahwa para wali sedang berusaha mencari posisi terbaik antara menjaga syariat dan mendengarkan hakikat. Namun, kita juga tidak boleh membiarkan kekacauan ini terus tumbuh. Sunan Kudus menimpali. Banyak rakyat mulai merasa tidak perlu lagi menjalankan ibadah. Jika dibiarkan, syariat akan runtuh. Sunan Gunung Jati mengangguk. Karena itu kita harus bertanya dengan hati-hati. Kita tidak sedang menghadapi orang biasa. Kita sedang menghadapi seseorang yang pemahamannya tentang Tuhan sangat dalam. Kita tidak boleh tergesa menilai. Diskusi itu panjang, namun ada satu hal yang sulit mereka capai. Bagaimana merumuskan pertanyaan yang paling tepat untuk menyingkap inti ajaran Siti Jenar. Mereka ingin mendengar penjelasan yang jujur, tetapi mereka juga ingin menghindari kesalahpahaman yang bisa memicu konflik baru. Sunan Kalijaga akhirnya mengangkat kepala. "Izinkan aku menyampaikan pendapat," katanya. Semua kepala menoleh kepadanya. Siti Jenar tidak pernah berniat membuat umat tersesat. Namun, ajarannya terlalu tinggi. Banyak muridnya memahami sebagian, namun mengabaikan bagian lain. Jika kita ingin menanyakan sesuatu kepadanya, tanyakan bukan tentang apa yang ia ajarkan, tetapi untuk siapa ia mengajarkan. Sunan Ampel tersenyum tipis, seolah menyadari kedalaman ucapan itu. Benar, selama ini kita bertanya tentang ajarannya, tetapi kita belum bertanya pada tempatnya. Sunan Giri mengangguk. Maka ketika ia datang nanti, kita akan menanyakan niatnya, bukan hanya kata-katanya. Namun, tidak semua wali puas. Sunan Kudus berkata dengan nada tegas, tetapi kita juga harus menanyakan tentang syariat. Jika ia mengajarkan sesuatu yang membuat masyarakat meninggalkan kewajiban, maka itu tidak bisa ditoleransi. Benar, jawab Kalijaga pelan. Syariat tidak boleh ditinggalkan. Hakikat tidak pernah menghapus kewajiban. Justru, hakikat memperkuatnya. Jika ada muridnya yang menyimpang, kita harus tahu apakah itu karena ajarannya atau karena kesalahan penafsiran. Ruangan kembali hening. Hening yang pekat, seperti malam sebelum badai. Tiba-tiba seorang utusan masuk, memberi salam, lalu berkata, "Para wali, utusan kita telah kembali." Siti Jenar menerima panggilan Majelis Wali. Ia berkata bahwa ia akan hadir dalam 3 hari. Kalimat itu membuat seluruh wali menegang. Sunan Bonang berhenti memutar tasbihnya. Sunan Giri memejamkan mata. Sunan Kudus menarik napas panjang, sedangkan Sunan Ampel tersenyum lemah, seolah sudah menduga hal ini sejak awal. Sunan Kalijaga merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia tahu bahwa langkah berikutnya tidak akan mudah. Ketika Siti Jenar masuk ke ruang majelis, tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Tidak ada lagi tempat untuk pertanyaan tanpa jawaban. 3 hari lagi, 2 jalan kebenaran akan bertemu di satu titik, dan titik itu bisa menjadi cahaya
atau menjadi api yang membakar seluruh tanah Jawa. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Pagi itu, langit Demak tampak muram, seolah ikut merasakan beratnya peristiwa yang akan terjadi. Para warga berkumpul di sekitar keraton, berbisik-bisik tentang kedatangan seorang tokoh yang namanya belakangan ini memenuhi seluruh tanah Jawa. Syed Siti Jenar, sang guru hakikat, akan hadir di majelis Wali Songo. Di dalam keraton, para wali sudah duduk dalam lingkaran yang sama dengan sidang sebelumnya. Namun, suasana kali ini sangat berbeda. Ada ketegangan yang tidak bisa disembunyikan. Ada kegelisahan yang menempel pada setiap tarikan napas. Semua wali memusatkan pikiran, mempersiapkan diri untuk mendengar penjelasan sang guru yang ajarannya telah menciptakan gelombang besar di tengah masyarakat. Pintu kayu besar itu perlahan terbuka. Seorang lelaki berwajah tenang melangkah masuk. Pakaian yang ia kenakan sangat sederhana. Kain lusuh, tanpa hiasan, tanpa tanda kebesaran. Tidak ada aura kesombongan. Yang memancar justru keteduhan yang sulit dijelaskan. Syed Siti Jenar menundukkan kepala, memberi salam, dan duduk di tempat yang disediakan. Keheningan menyelimuti ruangan. Sunan Giri membuka majelis dengan suara yang berat namun tegas. Wahai Siti Jenar, kami memanggilmu bukan untuk menghukummu, tetapi untuk mencari kejelasan. Ada ajaranmu yang kami dengar, ada keresahan di masyarakat, dan kami ingin memahami langsung darimu. Apakah benar engkau mengajarkan bahwa syariat tidak lagi diperlukan? Siti Jenar mengangkat wajahnya, sorot matanya jernih, seperti seseorang yang tidak membawa beban apapun. Aku tidak pernah berkata demikian, jawabnya. Aku mengajarkan bahwa syariat adalah jalan, hakikat adalah tujuan. Tetapi, banyak manusia ingin mencapai tujuan tanpa melalui jalan. Sunan Kudus menatap tajam. Namun murid-muridmu meninggalkan salat, puasa, dan kewajiban lain. Mereka berkata bahwa engkau mengajarkan penyatuan dengan Tuhan. Siti Jenar menghela napas pelan. Banyak manusia mendengar kata-kataku, tetapi sedikit yang benar-benar memahaminya. Aku mengajarkan bahwa manusia harus mengenal jati dirinya. Tetapi sebagian dari mereka menyangka bahwa mengenal diri berarti menjadi Tuhan. Padahal itu kesalahan besar. Bayangan tidak bisa menjadi matahari. Sunan Bonang mengangguk, namun tetap berhati-hati. Jika engkau tahu ajaran itu sulit dipahami, mengapa engkau mengajarkannya pada banyak orang? Kebenaran bukan milikku untuk kusimpan, jawab Siti Jenar. Tugas seorang guru adalah menyampaikan, tetapi aku juga manusia. Aku tidak bisa memilih hati siapa yang siap dan siapa yang hanya ingin terlihat suci. Sunan Gunung Jati bersandar, wajahnya penuh kebijaksanaan. Lalu apa maksud ajaran Manunggaling Kawula Gusti yang engkau sampaikan? Manunggal bukan berarti melebur tanpa batas, jawab Siti Jenar. Manunggal berarti sadar bahwa seluruh hidup adalah karunia Tuhan, bahwa manusia tidak memiliki apa-apa kecuali yang Allah beri. Tetapi manusia yang salah memahami, mengira bahwa dirinya telah menjadi Tuhan. Itu bukan hakikat, itu adalah kesombongan dalam selimut ilmu. Sunan Kalijaga menunduk, merasa kata-kata itu menyentuh hatinya. Ia tahu ajaran Siti Jenar benar adanya, namun ia juga melihat bahayanya jika dipahami secara dangkal. Sunan Giri akhirnya berkata dengan suara dalam, ajaranmu tinggi, tetapi masyarakat tidak semuanya siap. Kami melihat kegaduhan yang muncul bukan dari niatmu, tetapi dari penyebarannya. Karena itu, kami perlu menentukan sikap demi menjaga umat. Hening panjang memenuhi ruangan. Para wali saling menatap. Mata mereka penuh pertimbangan. Mereka bukan ingin menghakimi, tetapi mereka juga bukan bisa membiarkan ajaran rumit tersebar tanpa arah. Lalu Sunan Ampel berkata pelan, wahai Siti Jenar, kami memohon agar engkau berhenti menyampaikan ajaran hakikat kepada masyarakat luas. Ajaran ini tidak untuk semua orang. Banyak jiwa yang belum siap. Demi ketertiban umat, kami meminta engkau membatasi ajaranmu. Siti Jenar menutup mata, seperti sedang berbicara dengan dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, ia berkata, jika itu keputusan kalian demi menjaga umat, aku menerimanya. Kebenaran tidak memerlukan panggung. Aku tidak menolak keputusan para wali. Namun Sunan Kudus menambahkan, tetapi kegaduhan sudah terlanjur besar. Majelis
harus memberikan keputusan yang lebih tegas untuk menjaga umat, untuk menjaga syariat, dan untuk mencegah fitnah lebih jauh. Kalimat itu membuat ruangan membeku. Semua wali tahu apa yang dimaksud Sunan Kudus. Pertemuan itu belum berakhir, tetapi arah keputusannya sudah terasa, dan Sunan Kalijaga merasakan dada yang semakin sesak. Ia tahu perjalanan panjang menuju putusan akhir baru saja dimulai. Majelis wali masih berlangsung ketika matahari perlahan bergerak menuju barat. Cahaya yang masuk dari jendela besar di sisi ruangan mulai memanjang, seolah turut menandai bahwa hari itu adalah salah satu hari paling berat dalam sejarah Jawa. Siti Jenar masih duduk tenang di tengah ruangan, sementara para wali saling memandang, berusaha mencari kata-kata yang tepat untuk menyampaikan keputusan yang mereka tahu akan mengguncang banyak hati. Sunan Giri berdiri lebih dulu, suaranya tegas, namun ada nada getir yang tak bisa ia sembunyikan. Wahai Siti Jenar, kami menghormati kedalaman ilmumu. Kami tahu engkau bukan orang sembarangan, bukan pula orang yang berniat memperburuk keadaan. Tetapi ajaranmu telah menimbulkan keguncangan yang tidak kecil. Siti Jenar mengangguk pelan, menerima setiap kata tanpa membantah. Sunan Kudus kemudian maju selangkah. Kami mendapati banyak muridmu yang meninggalkan syariat. Mereka tidak lagi sholat, tidak lagi puasa. Bahkan ada yang merasa tidak lagi perlu tunduk pada aturan agama. Ini bukan kesalahan kecil, ini adalah ancaman bagi umat. Suasana dalam ruangan menegang. Kalijaga mencuri napas panjang. Ia tahu bahwa kata-kata itu tidak bisa dihindari. Tetapi ia juga merasakan bahwa keputusan yang akan datang bukan keputusan ringan. Sunan Bonang kemudian menatap Siti Jenar dengan sorot mata yang sulit dibaca. Kami bertanya, apakah engkau masih ingin menyebarkan ajaran hakikat kepada masyarakat awam? Siti Jenar memejamkan mata sejenak, lalu menjawab dengan suara lembut, tidak. Aku tidak ingin menambah beban para wali. Jika umat belum siap menerima hakikat, maka aku akan berhenti mengajarkannya. Kebenaran bukan untuk dipamerkan. Jawaban itu membuat sebagian wali tersentuh. Namun semua tahu bahwa persoalan sudah terlanjur meluas. Mereka tidak bisa hanya meminta Siti Jenar berhenti dan membiarkan keadaan tetap berbahaya. Setelah hening panjang, Sunan Ampel berdiri. Sosok bijak itu berbicara dengan suara berat namun lembut. Suara yang biasanya mampu menenangkan umat. Wahai Siti Jenar, kami memahami niatmu, tetapi kami juga harus menjaga umat dari fitnah, dari perpecahan, dan dari kesesatan yang mungkin timbul akibat pemahaman yang salah. Sunan Giri menyambung, karena itu, setelah mempertimbangkan segala hal, Majelis Wali menetapkan bahwa engkau harus mempertanggungjawabkan ajaranmu di hadapan umat dan para wali. Kata mempertanggungjawabkan menggantung di udara seperti lonceng kematian. Semua wali tahu apa makna sesungguhnya dari kata itu. Sunan Kalijaga merasa dadanya semakin sesak. Akhirnya, Sunan Kudus, yang memegang otoritas hukum syariat, mengumumkan keputusan itu dengan suara tegas. Majelis memutuskan bahwa engkau, Siti Jenar, dianggap telah menimbulkan kekacauan besar, bukan karena niatmu, tetapi karena akibat dari ajaranmu. Demi menjaga kemaslahatan umat, engkau dijatuhi hukuman mati. Ruangan mendadak sunyi, keheningan yang sangat pekat, seakan seluruh udara lenyap seketika. Sunan Kalijaga menundukkan kepala. Ia merasa hatinya seakan terbelah dua. Ia memahami alasan para wali, tetapi ia juga melihat ketulusan dan kedalaman ilmu Siti Jenar. Ia pun sadar bahwa keputusan ini akan menjadi noda sejarah yang tidak akan pernah hilang. Siti Jenar tidak tampak terkejut. Ia tersenyum tipis, senyum yang justru membuat beberapa wali menahan napas. Jika itu keputusan kalian, aku menerimanya, ujarnya tenang. Kematian bukan akhir bagi pencari kebenaran. Hidup dan mati hanyalah tirai yang harus dilewati. Kata-kata itu membuat suasana semakin berat. Tidak ada rasa takut dalam diri Siti Jenar. Tidak ada kemarahan, hanya ketenangan seorang yang telah memahami hakikat hidup sampai ke akar terdalamnya. Sunan Kalijaga akhirnya berdiri. Matanya berkaca-kaca. Wahai Siti Jenar, maafkan kami, katanya dalam hati. Sebab dunia ini belum siap menerima cahaya sepertimu. Dengan demikian, sidang Majelis Wali pun ditutup. Hari itu menjadi hari ketika dua jalan besar
syariat dan hakikat saling bertabrakan di tengah ruang sejarah. Dan keputusan yang diambil bukan lagi sekadar keputusan manusia, melainkan keputusan yang akan membentuk arah keagamaan seluruh tanah Jawa untuk generasi yang akan datang. Setelah majelis wali ditutup, suasana di Keraton Demak berubah menjadi sunyi yang menyesakkan. Para wali berjalan keluar satu persatu dengan langkah berat, seperti membawa beban yang tidak terlihat namun sangat terasa. Di sudut ruangan, Sunan Kalijaga masih berdiri terpaku, memandangi tempat Siti Jenar duduk tadi. Keputusan yang diambil tidak salah, tetapi juga tidak benar sepenuhnya di hatinya. Ia merasa terseret di antara dua aliran besar yang sama-sama membawa cahaya dan bayangan. Di ruangan terpisah, Siti Jenar dibawa oleh beberapa pengawal keraton, namun tidak ada ketakutan di wajahnya. Tidak ada penyesalan, langkahnya tenang, seolah ia sedang menuju pertemuan yang telah ditunggu lama. Seolah kematian bukanlah akhir, melainkan pintu menuju sesuatu yang lebih luas. Sunan Kalijaga mendekatinya. "Wahai Siti Jenar," katanya pelan, "adakah engkau merasa dizalimi oleh keputusan ini?" Siti Jenar berhenti, lalu menatapnya dengan tatapan yang lembut namun tajam. "Tidak ada yang menzalimiku, Kalijaga," jawabnya. "Yang ada hanya perjalanan takdir. Ketika manusia berjalan menuju Tuhan, tidak ada langkah yang sia-sia. Bahkan kematian sekalipun hanyalah perubahan bentuk." Kalijaga menundukkan kepala. Kata-kata itu seperti air yang jatuh di tanah kering, menggetarkan hatinya. "Tetapi masyarakat tidak sepenuhnya memahami ajaranmu," ujar Kalijaga. "Bukankah engkau sedih melihat banyak yang tersesat oleh pemahaman yang salah?" Siti Jenar tersenyum tipis. "Yang tersesat bukan karena ajaran, tetapi karena hati yang belum bersih. Hakikat Tuhan tidak bisa dipaksakan masuk ke hati yang masih penuh keinginan dunia. Itulah sebabnya aku diam menerima keputusan ini. Aku tidak ingin menambah beban bagi para wali dan umat." Pengawal menunggu dengan gelisah. Namun, Kalijaga masih ingin berbicara. "Aku ingin tahu satu hal," katanya. "Apakah engkau menyesal telah menyampaikan ajaran itu kepada banyak orang?" Siti Jenar menggeleng perlahan. "Kebenaran bukan sesuatu yang bisa kusimpan untuk diri sendiri. Tetapi aku juga mengakui bahwa dunia tidak selalu siap untuk menerima kebenaran yang telanjang. Ada kalanya cahaya menjadi terlalu terang hingga membutakan." Kalijaga memejamkan mata sejenak, merasakan perih yang sulit dijelaskan. Ia tahu bahwa banyak wali lain memandang keputusan ini sebagai keharusan. Namun bagi dirinya, keputusan ini seperti memutuskan dahan sebuah pohon besar yang akarnya juga tumbuh di hatinya. Ketika mereka berjalan menuju halaman keraton, matahari sudah condong ke barat. Cahaya keemasan jatuh di wajah Siti Jenar, membuatnya tampak seperti sosok yang berdiri di antara dua dunia, dunia manusia dan dunia keabadian. Beberapa warga yang mendengar kabar keputusan itu berkumpul di luar keraton. Mereka tidak berani mendekat, tetapi sorot mata mereka penuh rasa takut, bingung, dan hormat. Seorang perempuan tua menjerit pelan ketika melihat Siti Jenar lewat. "Guru, apakah ini benar?" Suaranya pecah oleh tangis. Siti Jenar berhenti sejenak. "Benar atau tidak, semuanya adalah kehendak Tuhan," jawabnya tenang. "Jangan biarkan kesedihan menutup jalan imanmu. Syariat, tetaplah syariat. Laksanakan dengan hati yang jernih. Karena itulah jalan menuju kedamaian." Perempuan itu menangis semakin keras, namun Siti Jenar hanya tersenyum lembut sebelum melanjutkan langkahnya. Kalijaga mengikuti di belakang, dadanya terasa semakin berat. Ia tidak pernah melihat seorang manusia menerima kematian dengan ketenangan sedalam itu. Bahkan para wali pun jarang mencapai ketenangan seagung itu. Dalam hati ia berkata, "Sungguh engkau bukan manusia biasa, wahai Siti Jenar. Tetapi dunia ini tidak selalu menerima orang-orang seperti dirimu." Ketika mereka sampai di ruang penahanan sederhana, Siti Jenar duduk bersila, menutup mata, dan mulai berzikir. Suaranya pelan, namun dalam, seolah setiap lafaz memancarkan ketenangan yang menembus ke seluruh ruangan. Kalijaga berdiri di depan pintu, menatapnya dalam diam. Ia tahu bahwa hari esok akan menjadi hari yang paling berat dalam perjalanan hidupnya. Hari ketika ia harus menyaksikan seseorang
yang ia hormati, seseorang yang ia lihat sebagai cahaya, berjalan menuju kematian. Dan malam itu, ketika angin bertiup pelan melewati keraton, Sunan Kalijaga merasakan bahwa satu bab besar dalam sejarah akan segera ditutup. Namun jejaknya tidak akan pernah hilang. Fajar menyingsing perlahan. Cahaya lembut muncul di antara dedaunan, membawa suasana hening yang terasa berat. Hari itu adalah hari yang tidak pernah diinginkan siapapun. Warga Demak berkumpul dalam diam. Seakan mereka sendiri tidak percaya bahwa tanah Jawa akan menjadi saksi perpisahan dengan salah satu tokoh paling misterius dan paling dalam ilmunya. Syed Siti Jenar, sang guru hakikat, akan menjalani keputusan majelis wali. Di halaman keraton, para wali telah berkumpul, namun tidak satupun wajah yang tampak lega. Mereka berdiri dengan perasaan campur aduk, tanggung jawab, kegelisahan, dan duka yang sulit disembunyikan. Sunan Kalijaga berdiri di sisi paling belakang, menunduk, tidak sanggup menatap ke depan terlalu lama. Hatinya seperti ditarik dalam dua arah antara kepatuhan pada keputusan majelis dan penghormatan pada seseorang yang ia anggap sebagai saudara sejalan. Pintu ruang penahanan terbuka. Siti Jenar keluar dengan langkah pelan, namun mantap. Tidak ada ketakutan di wajahnya. Tidak ada kegelisahan, justru ketenangan mendalam yang terpancar seperti cahaya halus. Orang-orang yang melihatnya menahan napas. Beberapa meneteskan air mata. Meski mereka tidak benar-benar memahami ajaran sang guru, namun mereka tahu bahwa hari itu adalah hari besar. Hari yang akan dikenang sepanjang sejarah. Ketika melangkah menuju tempat eksekusi, seorang pemuda tiba-tiba berteriak dari kerumunan. "Guru, jangan biarkan mereka membunuhmu." Pengawal segera menahan pemuda itu. Namun suara tangisnya terdengar jelas. Siti Jenar menoleh dan berkata dengan lembut, "Anakku, tidak ada yang membunuh siapapun. Segala sesuatu berjalan sesuai kehendak Allah." Mendengar itu, banyak warga terisak. Kata-kata itu begitu damai, begitu menenangkan, hingga membuat mereka semakin sedih. Siti Jenar berhenti tepat di hadapan para wali. Ia memberi salam, dan semua wali membalasnya dengan penuh hormat. Sunan Giri yang memimpin majelis melangkah maju. Suaranya bergetar ketika berkata, "Wahai Siti Jenar, kami tidak menginginkan akhir seperti ini. Namun kami harus menjaga umat dari ketidakseimbangan yang lebih besar." Siti Jenar tersenyum tipis. "Aku paham, Giri. Tidak ada dendam dalam hatiku. Setiap perjalanan memiliki akhirnya. Dan bagi seorang pencari hakikat, kematian bukanlah musibah, melainkan pintu menuju pertemuan." Kata-katanya membuat Sunan Bonang dan Sunan Kudus terdiam lama. Mereka tidak menemukan kata untuk membalas. Sementara Kalijaga menggigit bibir, menahan gelombang perasaan yang semakin kuat. Ketika semuanya siap, Siti Jenar meminta izin untuk memberikan pesan terakhir. Para wali mengangguk. Ia menatap seluruh warga yang berkumpul. "Wahai manusia, janganlah kalian mencari Tuhan terlalu jauh. Ia lebih dekat daripada urat nadi kalian sendiri. Tetapi jangan tinggalkan syariat, karena syariat adalah jembatan agar kalian tidak tersesat. Carilah Tuhan dengan hati yang bersih, bukan dengan nafsu untuk terlihat suci." Suara itu lembut, namun terdengar jelas sampai ke pelataran luar. Lalu ia menunduk, menengadah, dan berbisik lirih, "Ya Allah, Engkaulah awal dan akhir. Ambillah aku dengan ridho-Mu." Eksekusi pun dilakukan. Ruangan seketika sunyi. Tidak ada angin, tidak ada burung berkicau. Seolah seluruh alam berhenti sejenak untuk menyaksikan kepergian sang guru hakikat. Sunan Kalijaga menutup mata. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Di dalam hatinya, ia merasa seperti kehilangan seseorang yang telah membuka pintu baru dalam pencarian spiritualnya. Namun ia juga tahu bahwa ajaran Siti Jenar tidak hilang. Ajaran itu akan hidup dalam hati siapapun yang mencari Tuhan dengan kesungguhan. Sunan Giri menutup sidang dengan suara bergetar. Semoga Allah mengampuni kita semua dan menerima amal Siti Jenar. Malam itu, Kalijaga duduk seorang diri di tepi sungai. Air mengalir pelan, seperti membawa sisa-sisa ingatan tentang hari yang berat itu. Dalam keheningan, ia berbisik, "Wahai Siti Jenar, engkau telah pergi, tetapi cahayamu tidak padam. Semoga kebenaran yang engkau cari
kini engkau temukan dalam pelukan Tuhan. Begitulah berakhirnya perjalanan seorang tokoh yang dicintai, sekaligus ditakuti, dan sejarah pun mencatatnya sebagai salah satu kisah paling dramatis dalam perjalanan Islam Nusantara.